titik-titiknya itu ada Om. Di mana di situ terlihat mobil tersebut bekas banjir ya. Ketahuan banget ya, ketahuan. Oke. Walaupun udah selesai di salon gitu ya, itu kadang masih kelihatan. Ketahuan. Oh sedetail itu. Iya. BPKB ganda gitu, aspal ya. Aspal itu ngeri itu. Gimana cara ngatasinya BPKB aspal tuh? Ya kalau BPKB sih sebenarnya dibilang mudah nggak juga Om ya. Kita lihat dari kertasnya udah ketahuan sih Om. Tuh. Fontnya itu Dari font. kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soi pada mobil, apa kabar? Selamat datang di Ada Podcast. Podcastnya Ada Mobil yang akan membahas tentang dunia otomotif, perkembangan otomotif, kiat-kiat bagaimana memilih kendaraan pribadi Anda, kendaraan impian Anda. Hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa nih. Tamu istimewa yang bersama saya nanti akan membahas tentang dunia otomotif. Bagaimana kiat-kiatnya dari mobil bekasnya kayak, dari mobil barunya kayak. Oke, langsung kita berkenalan nih. Bang, Assalamualaikum Bang. Dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Riki Mojo. Bang Riki Mojo. Ya, Woi, Masya Allah. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Dengan siapa Bang? Bang Ilham ya? Ya. Oke Bang. Thank you Bang sudah mau datang, mau hadir nih di podcast Sama-sama. kita. Nih, Sama-sama. sebetulnya sedikit sih kita akan bahas tentang perkembangan otomotif ya, dari market share-nya lah, di mobil baru, mobil bekas ya, semuanya lah. Ya, yang abang ini, kenapa kita panggil di sini karena ini pakar nih kayaknya nih. Gua juga. Sama belajar juga Om. Ya. Belajar. Sebelum itu kita mau nanya nih, profesi abang, Bang Mojo sama Bang Ilham ini apa nih? Kita jualan mobil juga ya. Jual mobil bekas. Jual mobil ya, mobil bekas ya, mobil bekas kita ya. Mobil second ya. Mm-mm. Tapi kalau ada pesanan untuk new car juga, Nyukar juga main, insya Masih Allah. melayani. tapi fokus ke mobil Masih bekas main. ya. Tapi ke mobil bekas ya kita. Mobil bekas, berapa lama Bang main di dunia mobil bekas nih? Kalau aku sendiri, alhamdulillah udah dari 2008 ya. Wih, 2008. Alhamdulillah. Saya masih SD itu kayaknya Bang. Barengan terus nih berdua dari 2008 atau gimana? Enggak kalau itu Gabung beda. sekitar 2014. 2014. 2008 tuh belajar Om. Belajar ya. Belajar. Terus ketemu 2014. Jadi punya showroom dong ini. Alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Dari mana showroomnya Bang? Bekasi Timur. Bekasi Timur ya? Timur ya. Showroom ya di situ ya. Mm. Ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama nih Bang. Amin. Amin, amin. Ya, Amin. harus dong. Harus. Ya, harus dong. Harus dong. Ya. Terus belajar bagaimana sih bisa sampai terjun ke mobil bekas, atau memang dulu backgroundnya apa nih? Bang Mojo nih, contohnya nih, Bang Mojo ini dulu saya ini memang kok bisa sampai cinta di otomotif dan jadi Senang di mobil gitu ya. Ya awalnya memang saya sendiri tuh suka di otomotif ya Om ya. Suka di otomotif, lalu ya sempat juga sih bekerja juga kan di perusahaan-perusahaan gitu kan. oh sempet ya di Sempet perusahaan, juga, di ya. dealer kayak atau di showroom gitu ya, sempet ya. Nah dari situ kita coba-coba berawal dari ya sering-sering main lah ke showroom-showroom kawan gitu Oke. kan. Coba-coba jual gitu kan. Enak juga ya. Kita ngerasain jual Enak gitu. apanya nih? Enak cuannya atau? Cuannya. Iya dong, nomor satu dong cuannya. Iya. Oke, Dari oke. situ, iya, dari situ kita belajar ya kan, mengenal merek ya kan, Tipe mobil ya, wih ya luar kan? biasa nih. Harga, ya di situ kita coba jualan satu-satu dulu gitu kan. Udah jualan satu ya, alhamdulillah ada jalannya Om ya, ada jalannya ya. Akhirnya ketemu Ilham juga. Gak enak banget nih kayaknya panggilnya. Gue dipanggil Om tau. Kayaknya kita seumuran deh, panggil Om. Apa dong Abang harusnya? ngomong Om. Apa terserah panggil nama, nama saya Ziad. Oh. Panggil aja, panggil santai aja ya Iya, kan. siap. Ayo. Kalau Bang Siap. Ilham sendiri memang dari backgroundnya pernah sama kayak Bang Muju dong. Oh, luar biasa Kalau lagi. saya kebetulan bokap sih Oke. sempat dagang dari tahun 90-an. Udah kan memang punya, Iya. memang di mobil bekas dari Iya, dulu. mobil bekas tapi rumahan aja gitu. Wih, Kalau zaman dulu kan emang ya pagi-pagi tuh istilah itu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Wah, keren itu. Mau kejadian bener ya? bener dong. Rasain dari kecil tuh ya nyari-nyari di koran pos kota gitu. Ikutan kan, juga, bagikan, ikutan juga ya. dibuat-buatin gitu Bener, kan. bener, bener. Terus ya suruh nyari iklan, teleponin satu-satu gitu. Udah kita ngecek unit,
Ya terus Jadi sering diajakin sama bokap dulu ya. Wih, Masya Allah. Ya juga sih ngumpulin dikit modal pengen punya duit sendiri gitu kan. Heeh. Ya dari mobil-mobil murah juga sih kita. Mm-mm. Dari mobil-mobil 90-an gitu kan, yang murah 15 jutaan. Ya berkembang. Nah, pertanyaannya nih, bedanya apa zaman bokap dulu sama zaman sekarang nih? Iya. Dijual mobil bekas nih, jual beli ya. Enak Kalau- mana? Ya sebenarnya sih enakan sekarang ya, karena kan Heeh. kalau dulu kan hanya iklannya lewat koran gitu. Yes. Kalau sekarang di medsos banyak, ada Instagram, ada TikTok segala macam iklan di mana-mana. Taruh dari sisi cuannya, enak mana? Kalau cuan sih relatif yo. Mm-mm. Kalau mungkin sih ya enak sekarang lah ya dibandingin dulu. Kalau dulu kan yang penting cepet gitu. Makanya Oke. saya pun sekarang terbiasa mainnya cepet gitu. Mm-mm. Nggak terlalu mikirin profit berapa. Oke, yang penting kita muter. muternya cepet Iya, ya, muternya turnovernya, cash flow-nya Betul, itu cash flow-nya betul, saya lebih. itu betul. Dan sekarang itu kita lebih kayak reseller ke dealer, showroom. Jadi pada ngambil ke Oh, kita. jadi reseller itu keren Iya. itu. Jadi ya biar dikit tapi rutin. Paling cepat berapa lama? Nah, anggapnya dapat nih hari ini, hari Senin nih contohnya. Senin saya dapat mobil Avanza nih. Paling cepat lempar langsung tuh. Paling cepet kadang 5 menit 10 menit kita naik Oh, biasa. Cuannya Cuannya ya lumayan lah. lebih gede mana nih cuannya? Berarti jualnya ke pedagang dong. Kalau Kalau ke user jarang bisa dong. user 5 menit 10 menit itu atau mungkin sesuai Ya, kadang by order kalau- ya, by order ya, kecuali by order ya. kalau by order kadang kita kan juga nggak tahu ya. Rezeki juga kan. Kita pas lagi posting kebetulan lagi nyari. Iya, Aja namanya mobilnya rezeki. atau siapa Tapi banyakan lagi. mana nih? Banyakan rezekinya itu atau banyakan cepet-cepetan deh lempar ke pedagang juga. Itu balik lagi tergantung kita ngambilnya. Oke. Harga ngambil mobilnya kita lebih Berarti cepat punya murah. link dong, punya link. Iya. Main ke lelang mungkin nggak? Ke pelelangan. Kita Enggak jarang. juga sih jarang. Iya. Kita kebanyakan ngambil dari user sama orang-orang yang ada di lapangan Iya. lah. Berarti ini udah jago nih tentang apa namanya? Gimana cara negosiasinya? Soalnya begini bang, Ini sih saya jujur nih ya. Saya ini mau jual mobil nih, mobil saya pribadi nih, jual mobil. Saya iklanin di kanal internet nih, ya kan? Kayak iklanin subuh itu, zaman dulu nih, zaman masih koran nih. Saya Iya. dulu waktu di Surabaya tuh begitu. Saya iklanin koran nih, udah iklan baris dong, ya kan? Baris. Subuh tuh udah ditelepon sama siapa? Bukan pembeli, Pedagang. pedagang, makalahnya pada ngumpul, bukan satu orang, banyak bang. Udah antri di depan Udah rumah. antri, itu zaman tahun 2010-2012 lah. Iya. Antara itu masih. sekarang apalagi dong, ya kan? Betul. Sekarang ya Allah, apalagi user-user udah pada tahu dong, udah banyak kanal internet dong. Mereka Medianya banyak. medianya banyak, gitu kan? Medianya banyak. Jadi mereka, menurut saya sih sekarang memang buat ngambil barang yang jauh di harga pasar itu gampang-gampang susah bang. Iya, betul. Bener ya, tapi Bang Mojo sama Bang Ilham ini luar biasa yang bisa dapat harga dia. Wah, Iya. harga underground ya. Ya, gimana kita? Ya, konsumen juga beberapa karakter kan. Nggak Iya, bisa kita juga lihat karakter orangnya memang. Kayaknya orangnya bisa nih kita nego lebih dalam nih. Iya. Ya udah kita nego aja, fair-fairan gitu kan. Mungkin nego buat kebaikan terus segala macam. Ada ya Betul. begitu ya. Iya. Saya mau tahu nih dari Bang Mojo sama Bang Ilham nih. Kasih tahu dong masyarakat Indonesia supaya bisa dapat ilmu kan di sini kan. Tujuan Insyaallah. kita podcast ini supaya mereka bisa dapat ilmu. Kita Iya. sama-sama saling belajar dong, ya kan. Betul. Gimana sih cara kiat-kiatnya mencari mobil bekas nih, ya kan, khususnya mobil bekas nih yang nggak bekas banjir, yang nggak bekas tabrak, ya kan. Ini udah expert dong pasti kan. Iya, Supaya masyarakat Indonesia ini tidak tertipu dengan oknum-oknum yang seperti itu. Apalagi sekarang ada yang apa namanya lagi rame, lagi viral nih. Segitiga. Ya itu tuh, Wah, ya Allah, modus-modus segitiga. modus-modus itu ngeri banget itu Betul, beneran. betul. Saya pun kena kemarin. Tapi alhamdulillah Terjadi masih ya. sih. Masya Allah. Alhamdulillah itu terjadi sama kita ya. Terjadi, Tapi alhamdulillah terjadi ya. akhirnya kita dapat pelajaran, dapat ilmu dari situ. Oke. Kebetulan sama Ilham sendiri waktu itu Saya di Indramayu. di Indramayu. Oh berarti ngambil barang nggak sejabodetabek doang? Di luar enggak, Jabodetabek Di juga luar diambil pun ya? kita. Kita sampai Jual Jawa. di sini laku? Alhamdulillah. Sampai ke Jawa Tengah. Oh Om. iya benar. Ke Jawa Tengah. Umumnya kayak begini bang, banyak kan bapak saya dulu Iya. nih, almarhum bapak saya memang beliau pernah ambil mobil dari Jakarta, nih, jualnya ke Jawa, ke Jawa Timur nih. Iya. Biasanya selisihnya lumayan nih, Iya, ya kan. betul. Tapi apakah yang dari Jawa ke sini
Itu juga bisa dapat margin nggak sih? Kadang itu memang pertukaran begitu aja, Iya. ya. Pertukaran begitu aja, Om. Kadang kita dapat dari Jawa, Plat B ada di sana. plat B Oke. kita ambil. Tapi nggak harus plat sana. Kalau plat sana gimana? Plat daerah sana? Kemarin kita dapat plat L. Plat L, Surabaya. IRV, Plat Surabaya. Iya. Heeh. Ya, kebetulan ya jualnya ke pedagang lagi sih. Tapi kan secara BBNKB-nya nih, BBNKB-nya kan lebih mahal Surabaya dong daripada Jakarta dong, apa Jabodetabek kan. Akhirnya solusinya ya kita jual aja ke teman-teman yang di daerah sana gitu. Tapi ada margin. Oh, langsung buang ke daerah asalnya. Pedagang daerah sana Surabaya. Akhirnya begitu, Om. Kita kalau jual mobil plat daerah, kita pasti jualnya kepada pedagang juga biasanya. Oke. Pedagang juga. Misalkan kita dapat kayak kemarin tuh baru-baru ini kita dapat plat Surabaya Sidoarjo ya. Ya. Kita akhirnya jual sama rekan kita juga yang ada di sana. Nah, Itu oke. gitu. Sebelum masuk ke kiat-kiat nih saya mau nanya nih. Berarti ada asosiasinya dong? asosiasi ada kita ya. Asosiasi pedagang mobil bekas Ada. seluruh Indonesia. Ada grupnya gitu. Kalau Indonesia kita belum ya. Belum. Kita masih cakupannya masih di wilayah kita aja gitu. Oke. Itu aja. Kalau saya gabung di Kombes. Kombes. Kombes itu apaan panjangannya tuh? Komunitas Muda Mobil Bekasi. Usai. Ada aja, mantap itu. Kalau Bang itu juga gabung Kombes juga? Ikut sampai alhamdulillah. Waduh, memang harus ada komunitasnya supaya kita bisa sharing dong di situ kan. Iya. Keren, betul. Memang bagus itu. Oke, kita masuk sekarang ke kiat-kiat nih. Coba dong kasih tahu masyarakat Indonesia supaya mereka bisa melek nih, ya kan? Gimana dari Bang Muju nih? Gimana sih caranya supaya tidak tertipu dalam memilih mobil atau dalam bertransaksi nih, Om? milih mobil dong? Milih mobil, ya. Beli mobil dulu, habis itu bertransaksi. Oke. Gimana? Biasanya kita tuh yang paling utama itu poin-poinnya itu mobil itu kriteria itu satu. Jangan tergiur harga murah. Betul. Itu pertama. Oh, bener ya? Harus itu gitu. banyak loh penipu-penipu begitu kan ya? Harus. Iya benar. Jangan takut dengan pedagang juga. Iya. Karena pedagang itu lebih safety sebenarnya. Betul. Oh iya? Iya, Menurut kalau saya begini nih, saya bukan takut ya, tapi kalau pedagang yang ngelawar, gila dicari aja salahnya, tahu nggak? Itu tuh. Nyari pedagang-pedagang ini datang maklar atau pedagang dicari aja salahnya. Tapi kan kita kadang ada yang pajaknya mepet, Om. Kita bayarin tuh pajak. Justru gini, Om. Mobil legend-legend kita yang rapiin, kurang gimana coba? Ya tapi kan dicari kesalahannya dong, supaya harganya turun terus. Karena Ya. kan untuk estimasi perbaikan juga. Ya wajar itu sih wajar. Justru customer itu kalau dia mau beli mobil second itu lebih aman itu dia beli dengan pedagang. Kenapa aku bilang beli dengan pedagang? Karena Iya. satu, kita itu sudah melewati semua inspeksi. Inspeksinya. Satu, kita sudah melihat itu mobil bebas dari banjir. Betul. Kalau bahasa Bebas pedagang dari mah lakban lah, lakban. lakban. Lakban banjir. Oh gitu, lakban loh. Laka banjir. Baru dengar gua itu laka banjir. Iya. Waduh. Kita sudah lihat kondisi mesin, ya. Kita sudah lihat kondisi kaki, kita sudah melihat keabsahan surat-surat, Oke. ya kan? Setelah itu sudah kita lewati, ya kan? Baru kita perbaiki kalau ada yang kurang dari mobil tersebut, ya kan? Ya selayaknya kita ngerasain jadi pemakai. sih. Betul. Ya betul. Tapi kan ada juga pedagang-pedagang yang ya maaf kata nakal lah ya, tapi ya itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Betul. Terus kalau apalagi kan kita sama-sama tahu nih Jabodetabek ini memang terkenal banjir. Nah, itu ya kan? benar. Triknya gimana sih supaya kita bisa ngecek supaya nggak kena banjir? Gimana caranya itu? Kalau kita sendiri sih ya, dengar ini mobil misalnya kita ditawarkan nih, ya kan? Ada mobil nih dengan plat umpama yang kita tahu di daerah banjir itu mana gitu ya, utara gitu ya. Udah ketahuan nih Jakarta Utara Nah, nih ya. itu kan udah hati-hati nih, Om. Kan hati-hati sebenarnya sih Betul. bukan utara aja, Om, ya di mana-mana. Di juga mana-mana, sih, betul. ya kan. Cuman yang penting Harus hafal sih wilayah-wilayah. yang penting nanti kita ketika kita udah sampai di unit itu, kita cek di titik-titiknya itu ada, Om. Di mana di situ terlihat mobil tersebut bekas banjir ya. Iya. Ketahuan banget ya, ketahuan. Ketahuan Ya. banget. Oke. Walaupun udah selesai di salon gitu ya, itu kadang masih kelihatan. Ketahuan. Oh sedetail itu. Iya. Gitu. Adapun kalau dia sudah rapikan gitu ya, Di mana aja kita titiknya? pasti ada beberapa titik tuh yang perlu kita lihat itu tidak bisa dibohongin. Karena Boleh dong kasih tahu nih, di mana aja titik-titiknya?
Salah satunya ya. Salah satunya nih. Salah satunya itu kita bisa lihat di kolom setir ya Ham ya. Di mana? Di bawah setir itu. Di bawah setir. Di bawah setir Oke. itu. Dekat pedal rem itu. Oke. Itu kan kalau korosi dengan Heeh. karat banjir itu berbeda, ya kan? Itu pasti kena kalau banjir Pasti ya. dong, Masuk banjir kelihatan. pasti kena. Ya, Betul. dan korosi dan karat banjir itu pasti berbeda. Catet nih ya, catet nih. Ya kan? Terus kita lihat dari kolong jok, ya kan? Sisi-sisi karet-karet itu, Oke. karet-karet apa namanya? Nah, yang paling Pintu-pintu kali ya. Pintu, Karet-karet pintu ya. di baut seatbelt. Nah, di bawah situ ya. Kadang masih ada lumpur. Kalau baut bawaan pabrik itu kan masih bening. Masih bening betul. Tapi kalau sudah kena banjir itu kan pasti ada lumpur gitu ya. Lumpur, Kelihatan. betul. Atau berkarat mungkin. Atau berkarat. Itu Pokoknya jelas. antara karat dan korosi itu beda sih. Iya. Beda ya. Terlihat benar itu. Nah, sama di ini sih karpet mobil tuh. Hmm. Kalau masih baru, ibaratnya belum dikena air gitu. Dari bawah aja. Dulu-dulunya itu kan masih ada mengkilap-mengkilap gitu. Oke. Dari bawah aja Itu kayak- ketahuan, Om. Ya, Om, ya. Dari bawah aja ketahuan kalau. Nah terus kalau memang ternyata dapat mobil ini bekas banjir, cara ngatasinnya gimana? kalau aku Harus diambil apa enggak? Kalau aku sih lebih menghindari namanya. Lebih menghindarin ya? Lebih menghindari karena kita kan menjaga Kualitas ya. kualitas dan Tapi yang kepuasan. penting kan mesinnya nggak kena. Tapi Om kalau namanya mobil sudah bekas banjir itu ya kan, yang kita khawatirkan itu kan kelistrikannya ya. Oke, berarti itu paling krusial ya? Iya dong. ECU-nya. ECU-nya Oke. dong, ya kan. Kalau mesin kan mungkin tadi yang Om Ziad bilang kan, ya mungkin kalau mesin kita bisa bongkar ya, bisa turun mesin. Tapi kalau sudah kita bicara ECU, kelistrikan komputerisasi Iya, dia betul, kan. betul. Berarti paling krusial itu kalau bebas banjir, Bang Bojo, Bang Ilham. Apa cuman Bang Bojo sama Bang Ilham aja yang menghindarin tuh? Semua pemain mobil bekas menghindarin atau gimana? Ya. Tapi kan di Jabodetabek ini kan nggak bisa menghindar kita, Bang. Ya Gimana memang dong? betul. Kalau untuk seperti itu memang ada yang mereka tuh masih berani ambil Am ya. Iya. Tapi mereka juga perbaiki, rapikan. Ya, betul. Ya kan? Cuma kalau untuk kita sendiri Ya, lebih resikonya ditanggung pedagang itu sendiri. Ya, jadi itu ya, Iya. apa reputasi ya. artinya punya kepuasan tersendiri aja Om ketika kita menjual mobil yang memang tidak ada bermasalah Iya. pada konsumen kita juga punya kepuasan tersendiri. No complain ya. Wes. Betul. Insya Allah seperti itu. Selling no complain gitu. Betul. Terus selain banjir apa lagi? Tabrak, Tabrak. bebas eksiden ya, tabrak ya. Eksiden juga kan ada eksiden berat, ada eksiden ringan. Betul. Kalau eksiden ringan ya kita masih ada batasannya lah kayak Betul. kan. Motor gitu kan, lecet-lecet ya. Kalau Masih- sampai pergantian kap mesin contohnya. Kap Ya. mesin doang kita masih berani ambil, tapi kalau kita sudah bicara apron ya, Iya. ya tulang-tulang sasis, Tulang sasis bullhead, itu ya, oke. sasis, Heeh. nah itu kita Hindari. bagi dari juga. Menghindarin itu memang krusial banget ya. Iya. Gitu. Oke. Eksiden ringan kita masih ambil. Lah taruh memang akhirnya terjadi kecolongan nih, kelewat. Pernah nggak sih begitu? Kecolongan sudah kita jual atau Enggak, pas ini udah kita beli nih. Bang Bojo, Bang Ilham nih beli nih udah. Pernah. Ternyata Pernah. entah itu bekas eksiden itu mungkin rapi banget gitu Iya, ya. iya, pernah. Gimana itu? Terus gimana dong? Ya akhirnya kita iklan ketemunya pedagang sih, pedagang juga gitu yang kita ceritain ya om keadaannya nggak kena Apa gitu, adanya ya. Iya. apa adanya kita bicara. Kita videoin dulu Dan transaksi. pasti kita kasih harga Ya, Harga harganya terbaik jauh. lah. Heeh. miring pasti. Nggak mungkin kita jual dengan harga normal seperti sama di iklan-iklan gitu ya, harga pasar gitu. Gitu. Kecolongannya Itu. apaan tuh? Biasanya ada titik-titik spot-spot tuh kan yang di Iya, welding pabrik itu kan welding terus lah. bohongin ya om. ya. Betul. Tapi ini rapi banget karena kebetulan kenanya tuh samping. Oke. Gitu. Kita Contoh ya, berdua, kita pernah dulu ngambil CRV ya. iya Heeh. CRV CRV Wih, ya. tahun berapa tuh? 2012. 12 ya. Iya, Oh. Itu 2012. kita ngelihat Om udah ngolong-ngolong udah segala macam ya. Oh, udah ini udah wah ini udah bagus nih mobil nih. Iya. Murah pula. Iya, yang kalau murah-murah juga sih enggak Om, ya. Tapi kebetulan memang dapetnya agak murah sih. Dapatnya emang agak murah, Pak. Aduh. Terus Ternyata memang ada spot yang susah kita lihat, ya kan? Ternyata kita saat itu kita mau jual dengan pedagang lagi ya, kebetulan ya, mau pedagang lagi. oke. Dia lebih pintar lagi dari kita. Itu kecolongan kita di situ. Ya akhirnya kita jadikan Pelajaran dong. pelajaran lagi kan. Oke. Kita dapat ilmunya lagi. Ternyata besok kalau kita melihat mobil ya sampai ke situ lagi gitu melihatnya. Oke. Dan Jadi akhirnya- pelajaran dong.
Oh, ngeliat di sini Makanya kan ketahuan kita. manusia itu saya Kelewatannya. pikir tuh nggak ada yang pintar kan, pasti semua belajar terus Iya, kan. betul, Iya. betul. Aku pun begitu, masih belajar sampai saat Selain ini. mesin, selain tabrakan itu accident apa lagi? Selain laka banjir, surat-surat ya, Am, ya. Iya, Itu krusial surat-surat. juga. Mm-mm. Surat-surat ya. Sekarang kan banyak BPKB ganda gitu, aspal ya. aspal itu ngeri itu. Aspal. Gimana Nah, itu. cara ngatasinnya BPKB aspal tuh? Ya kalau BPKB sih sebenarnya dibilang mudah nggak juga, Om, ya. Kita Iya. lihat dari kertasnya udah ketahuan sih, Om. Tuh. Fontnya itu Nah, dari fontnya. kelihatan. Saya pakai itu tuh apa yang apa center yang biru tuh yang Biru, ya. infra itu ya. Kayak itu begitu, iya. itu efektif ya? Efektif juga. Iya, dari kertasnya juga udah berbeda kok. Tuh. Dari kertas gitu ya. Apa udah harus berbeda. absa ke Polda mungkin gitu. Lebih baik sih seperti Bagusnya Lebih sih baik seperti begitu itu. ya. kadang repot ya, nggak semuanya mau Betul. dicek gitu kan. Betul. Pihak Nah, penjual sekarang juga sudah mudah ya, kita bisa cek dengan apa? Scan barcode ya. Scan kan? barcode ya, scan Membantu barcode kita bisa juga ya. kan. Karena sekarang BPKB baru sudah ada Betul. barcode-nya ya, aman Iya. sudah. Kayak gitu. Tinggal kita cek nomor rangkanya, nomor mesinnya, sesuai nggak? Begitu. Rasionya berapa banyak nih? Yang begitu sama yang nggak begitu nih. Yang maksudnya tuh yang kecolongannya ini yang gagalnya di sini nih sama tidak gagalnya Oh nih, jauh rasionya. ya. Jarang ya, Am, ya. Jarang terjadi. Jarang. Alhamdulillah. Jarang terjadi ya, Jarang alhamdulillah sih, ya. Jarang terjadi. Kayak contohnya nih, ada lagi yang putar kilometer. Oh iya, itu pernah dengar juga itu. Sempet nggak Bang Mujung ngelakuin itu? Nggak ya? Kalau Belum, melakukan sih. Belum berarti akan dong. Jangan. Jangan. Jangan ya, janganlah. Jangan jual Iya. apa adanya, walaupun Betul. kilometernya keriting apapun ya sudah Betul. inilah. Ya, Iya, benar-benar. kita lebih aman sih, safety gitu. Iya. Ya keadaan memang ada yang kilometernya tinggi, kemarin kita ngambil Pajero kilometernya tinggi. Mm-mm. Ya udah kita rela aja. Memang mobil kondisinya sehat, perawatan. Mm-mm. Nah, jadi kita gitu Om. Kita berani ambil mobil kilometer tinggi, tapi kita lihat dengan Kondisinya. kondisinya, fisiknya Salam seperti pertama, Mm-mm. ya bisa rutin. Tapi itu jadi bahan pertimbangan untuk menurunkan harga dong. Pasti ada. Iya kan? Dan kita jual juga Iya. harganya ya di bawah. Di Ya, bawah. nggak mungkin, iya betul. Ada selisih pasti. Ada selisih, betul. pasti. Gitu. Jadi memang kayak seolah-olah memang jadi prioritas ya menurut saya apa? Jadi prioritas kalau kilometer itu rendah, kalau kilometer tinggi itu Iya. para Mempengaruhi pedagang harga. mempengaruhi harga. gitu. Kenapa kan? Iya. Namanya mobil, beli mobil ini ya mau buat dipakai. Buat Betul. apa beli mobil buat disimpan ya kan? Iya. Tapi kan masyarakat sekarang kan udah banyak mengerti Om, karena Oke. dari sosial media segala macam kan. Iya. Untuk pemilihan mobil segala macam kan dia juga sudah banyak tahu kan. Perlu yang kilometer rendah, pemakaian artinya kan tidak banyak ya kan. Mesin juga mesti terawat. Apalagi dengan kondisi yang full setannya, buku-buku sertifikatnya jalan ya kan. Kuncinya lengkap. Kunci lengkap. Nah, itu yang kita utamakan juga karena mempengaruhi dari harga jualnya juga. Kalau dari mobil modifikasi, apakah itu menurunkan harga? Apa justru naikin harga? Nah, ini abang ini. Ini jagonya ya. Yang paham. Coba ayo Bang Ilham, Ya, gimana Bang? kalau mobil yang udah modifikasi sih kalau modifnya harian gitu. Kebetulan kita memang masih hobi juga sih. Om. Terus ya, itu paling Iya. enak gitu. Mobil 90s apalagi kita hobi juga. Oh isi itu seneng kayak gue seneng itu. Mobil antik ya. Masterpiece tuh, saya lagi pengen nyari masterpiece tuh. Duh. Masterpiece ya. Emang tuh. Ini banget tuh harganya. Iya. Itu sih sekarang. Tapi kalau saya sih kebetulan hanya mobil-mobil Jepang aja sih. Om. Nah, kebetulan ada sih kita masih ada mobil-mobil Masih ada. tuanya 90s ya. Apakah itu juga, semuanya saya punya mobil nih. Saya udah modif nih. Modifnya kayak di sound systemnya lah. Iya, Terus- kalau masih modif harian terus masih elegan gitu lihat dilihatnya. Hmm. Itu mempengaruhi juga. Om. Naik apa turun harganya? Pasti naik. Oh iya, pasti naik. Iya. Karena kan lihat ya dari barang-barangnya apa aja nih yang kita lihat. Oke, tapi kan itu sudah nggak original dong. Balik lagi sih, Om. Kita punya market yang mungkin hobi. Berarti ikut komunitas mungkin Bang Ilham ikut komunitas-komunitas mobil-mobil nih, komunitas mobil. Iya. Kalau dulu sih iya, cuma Hmm. sekarang udah keluarga ya udah mulai dikurangin. Om. Cie. Ya paling sekedar nyalurin hobi aja teman-teman lama gitu sih. Oke. Dari teman ke teman ke teman ke teman. Dulu di komunitas apaan Bang? Kita ya mobil-mobil cuma sekedar nongkrong aja sih. Om. 90s juga. Enggak juga sih dulu campur. Heeh. Kebetulan ya teman-teman juga Mm-mm. komunitas-komunitas di lingkungan teman aja sih.
Tapi kenapa di sama pedagang ini mobil-mobil modif itu dihargain standar sama pedagang nih? Bahkan ini nggak ori, ini nggak asli, ya itu diturunin dengan dia. Udah bener kagak tuh? Ayo. Sebenarnya itu bukan trik pedagang kok. Bukan trik pedagang ya? Bukan. Kadang gua empat banget tuh ada yang dagang nawarin pedagang Betul. ala itu tuh. Nawarnya luar Padahal kan biasa. si user ini kan sudah menghabiskan uang banyak ya untuk modifikasi. Betul. Tapi yang kita butuhkan itu untuk mencari mobil itu bukan seperti itu, Om. Kita pengen mobil itu gimana caranya, ya, betul-betul orisinil. Ya itu kan Karena pasti kan kan. market kita itu bukan Oh, hanya 20% mobil aja. Ya, 30% hobi mobil. ini kan kalau hobi modifikasi ini kan komunitas dong, Betul. ya kan? Kita market kita ini kan umum ya. Oke. Jadi ya ada yang dari mulai usia muda sampai usia yang tua kan. Jadi Ya, kan ini pasti kan bagus mereka nih. kan pengennya kan Segala pasar, segala iya, mobil kan betul. betul gimana caranya itu orisinil, ya kan, breng-breng mobilnya, kan. Ya. Bersih. Kadang sampai di iklan kanal internet itu dia mau bukan showroom gitu. Langsung user itu dong. Iya, pakaian pribadi gitu. Iya kan begitu kan jadinya. Aduh ini nih. Seolah-olah Itu emang P3K, saya akuin Om. ini nih, apaan? P3K itu. Apa P3K tuh? Pedagang pura-pura kolektor. Iya kan? Kerennya bisa nih. Iya, P3K, pedagang pura-pura kolektor. Iya, bener. Saya pribadi jujur deh saya nih. Kalau ada pedagang nawar mobil saya, udah empat banget gue nawarnya tuh udah kelewatan gitu. Betul. Padahal gue tahu harga pasar nih. Gue tahu Iya. harga pasar nih. Harga pasarnya segini. Ini. Alah, Masih dulu. dicela, Om, ya? Masih dicela semua. Tapi emang bener kan, sampai di kanal internet juga begitu kan mereka kan, Iya, pemakaian betul. sendiri gitu kan. Betul. Emang iya. Betul. Begitu. Iya. Ya itulah pedagang, Om. Kalau nggak begitu bukan pedagang. Iya bener sih, namanya pedagang ya. Tapi ini masukan nih masukan, bener memang ini apa pelajaran supaya nanti di kemudian hari ini masyarakat Indonesia setelah menonton podcast ini nih, Iya. mereka jadi nggak takut lagi sama pedagang. Jangan takut sama pedagang. Justru Gitu beli kan. mobil dengan pedagang itu lebih safety, lebih aman. Oke. Insya Allah lebih safety, lebih aman. Karena apa? Kita itu kan pengen yang jangka panjangnya itu selalu terus berjalan gitu, Am. Iya. Kita nggak pengen usaha itu cuman untuk hari ini selesai besok gitu kan. Kita pengen panjang. Kita pasti akan jaga kualitas. Saya mau nanya lebih dalam nih, saya Ya. Bang Ujah, Bang Ilham tentang margin keuntungan ya. Ya. Ada nggak sih klasifikasinya margin keuntungan yang tahun segini gue pengen margin keuntungan sekian gitu. Iya. Ada nggak sih klasifikasinya? Yang jadi SOP sebelumnya Bang Moja, Bang Ilham nih, gimana? Ada nggak itu? Kalau margin utama sih ya pasti ada sih, Om. Ya kisaran 10% lah dari ambilan gitu kan. Minimal, tapi kalau Minimal 10% ya? minimal, tapi Minimal. kan kadang ekspektasinya kan di luar itu. Iya betul. Ada yang konsumen juga bukan kita doang yang jago nego. Heeh. Tapi konsumen juga ke kitanya. Bottomnya nego berapa? Bisa dihabisin. Bottomnya? Sih ya 5 jutaan aja lah. Kita udah cukup lah. Iya. Apakah semua pedagang mobil kayak Bang Mojo sama Bang Ilham nih? Enggak Enggak juga. ya. juga sih ya. Enggak juga. Setahu saya kemarin udah ketemu sama teman saya, memang dia pedagang mobil bekas. Dia memang, saya dapat bocoran dari dia nih, dapat bocoran dari dia nih, mobil-mobil yang tahun sekian itu, yang 200 juta ke bawah nih ya, 300 juta ke bawah nih, dia harus dapetin untung tuh 20 juta. Iya. Ya, 20 juta. Terus 300 juta ke atas, itu harus 2 kali lipat lah pokoknya, 40 juta. Apalagi sampai 500 juta ke atas, ya dong. Iya. Itu lebih lagi. Karena dari tingkat fast movingnya, sama low Betul. movingnya, ya kan medium Betul, movingnya iya. kan, sama fast movingnya apa, hard movingnya kan, Betul. itu dihitungkan masalah maintenance-nya lah, lamanya Iya. lah itu. Duitnya tidak berputar si cash flow-nya. Ya, 30 otomatis diem dong di situ. Nah, gimana kayak itu tuh bener nggak sih? Ya, itu Benar. terjadi sama kita juga, Am, ya. Iya. Kalau kita mobilnya sudah display itu yang umpama kita yang diangkat Untuk stok. 200-an gitu, Am, ya. Iya. Ya kita pasti udah atur untuk marginnya juga. Mm-mm. Gitu ya. Tapi kalau yang mobil-mobil umpama kita baru pegang baru seminggu, Am, ya. Baru seminggu kita pegang, terus tiba-tiba ada penawaran. Terkadang kita nggak terlalu dengan untung apa harus Margin. patokin sekian. Nggak harus ya. Enggak sih. Yang penting gimana caranya kita bisa belanja lagi, bisa putar Betul, lagi. Main itu cepet paling- aja. main Main cepet cepat aja. sih. Iya, jadi nggak terlalu berpatok sama margin. Tapi kalau memang mobil kita yang sudah kita display, Mm. itu memang sudah ada.
Udah ada itu ya. Benarnya gitu ya, berapa hari. Ada hitungannya nih. Iya. Wah, cuannya keluar sekian nih, harusan Betul. nih. Karena kan memang pasti kan di situ kan mobil kita namanya sudah masuk showroom ya. Di situ kan kita udah pasti mikirin Perawatan ya. perawatannya, Oke. ya kan. Ya banyak lah segala macam itu omnya. Apa sih mobil yang fast moving nih menurut Bang Buju sama Bang Ilham nih? Masih mobil-mobil yang irit-irit aja sih kalau Di bawah orang-orang LCGC kita mah ya. gitu kan ya kan? LCGC, LCGC betul. gitu kan ya. Betul. Di bawah Iya. 200 juta mungkin gitu ya. Iya. 300 juta ke bawah masih worth it ya? Masih. Kalau untuk sekarang sih memang lebih ke di bawah 200-an ya. Iya. Di bawah 200 sih om. Itu rame ya itu ya. Apalagi yang di bawah 100. Mobil kalau case-case-nya yang di bawah 100-an sih. 70 sampai 100 jutaan itu lebih enak sebenarnya. Walaupun Cepet tahunnya agak tua gitu ya. Oke. Kelas Swift 2008, 2009 itu lagi rame banget. Tapi untuk cash itu ya. Iya, untuk cash. Untuk cash. Kalau Iya. banyak kan mana sih sebenarnya customer yang beli cash atau beli kredit? Sekarang ini kita lebih banyak yang cash, Om. Cash ya. Iya. Lebih banyak cash. Lebih banyak kan cash. Padahal survei membuktikan tuh 80% kebanyakan kredit. Sebenarnya baik mau kredit om. Ya kan cuma permasalahannya kan ya Iya. selalu terbentur sama apa Data. data semua kan. Oke. Tapi banyak sekarang yang syariah nih. Beberapa kali saya melayani. Oke, syariah ya. Wah, saya baru tahu nih ternyata ada mobil. Ada mobil nih syariah nih ya kan. Nanti kita coba lah. Kerjasamanya. Harus dong kerjasama. Setelah pulang dari sini, wah harus kerjasama Iya kita. dong. Gas, Betul. harus dong, ya kan. Harus itu. Jadi istilahnya kan sedikit saya kasih tagline ada mobil ini kan sebetulnya memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia, ya Iya. kan. Memberikan apa namanya kemudahan. Mudahan. Ya. Kita tidak mengkotakkan diri khusus kaum muslimin saja, walaupun hampir 90%. Ya dong, Luar walaupun biasa. hampir 90% kaum muslimin di Indonesia pastinya Iya. luar biasa besar, ya dong. Tapi kita syariah kita adalah syariah for all. Syariah untuk semua masyarakat Indonesia. Gitu. Kadang saya itu kami ya di mobil itu ingin menghilangkan tagline syariah itu. Sebetulnya kepengen begitu supaya masyarakat Indonesia tidak mengkotakan wah lu syariahnya memang syariah. Ya itu. Iya. Iya. Syariah terkesan mengkotakan diri, saya nggak kepengen. Padahal Iya. campaign kita sebetulnya muamalah atau jual beli kendaraan, khususnya kredit ya harusnya seperti ini. Iya, Betul. betul. Ya, Setuju. yang memanusiakan manusia. Iya, Benar. Ya, yang memanusiakan manusia yang nggak ada dendanya, nggak ada sitanya, betul. ya kan? Nggak ada tarik di jalan. Itu kan kita nggak usah bahas masalah riba lah. Betul. Karena kita bukan bakar riba, ya Betul, kan? betul. Tapi yang saya jadi perhatian adalah kezaliman yang ditarik di jalan. Jadi itu harapannya sih semua praktisi perbankan konvensional atau syariah menerapkan sistem ini. Kepengennya itu, makanya saya undang Bang Mujo, Bang Ilham ini supaya jadi masif ini. Masyarakat Indonesia tuh masif. Lu bukan nggak harus beli di kita, tidak, Iya, setuju. bebas. Tapi produk ini tuh jadi apa ya? Jadi pelajaran buat mereka. Betul. Kalau mau beli mobil secara kredit harusnya begini. Iya. Yang aman. Itu yang benar, yang supaya mereka itu menggunakan kendaraan kredit nyaman, aman, tidak Iya, dikejar sama benar. debt collector lah, nggak ditarik di jalan lah. Semuanya win-win solution. Mencari solusi terbaik. Sebenarnya masyarakat Indonesia kalau diajakin ngobrol enak kok. Iya, Iya, betul. betul loh. Bener, enak beneran. Makanya kita itu ke konsumen itu lebih banyak edukasi juga sih. Tuh, Jadi edukasi. mereka itu dapat nyamannya feel-nya ke kita. Nah, Karena walaupun jual mobil kan nextnya kita nggak tahu yes betul. kapan gitu jangka waktunya. Apa tahun depan atau tahun berikutnya lagi kita nggak tahu deh. Tapi insya Allah silaturahminya nyambung terus kalau kita jualannya juga benar gitu kan. Apa edukasinya sama customer yang dibeli di showroom nih? Ya, kita memberikan masukan-masukan ya, Ham ya, masukan sama dia kalau Perawatan mobil, cara dari mulai perawatan ya, Iya. kayak begitu-begitu. cara pemakaiannya Cara gitu kan. pemakaian. Kayak ganti oli 10.000 misalnya dia ganti oli. Itu kan dampaknya juga ke engine itu sebenarnya nggak bagus. Kita Oke. saranin 5.000 kilo. Betul. Terus kalau udah sedikit rusak ya jangan dibiarin gitu aja gitu. Dia- Segera di repair ya. Iya, segera di repair. Kadang itu nggak terpikirkan gitu oleh konsumen. Dia udah nyicil, mobilnya rusak. Iya. Bikin cicilannya udah pusing om. Suruh dandan lagi Akhirnya kan. kagak mau nyicil dia. Akhirnya Nggak macet. bayar. Banyak Ada nggak yang gitu. komplain gitu? Banyak nggak yang Banyak. komplain. Ada, Om. Banyak. Banyak. Gitu. Makanya Makanya bertanggung jawab nggak? Contohnya ada customer nih mau kredit nih, ya dong di salah satu finance nih.
terus otomatis sama Bang Ilham jual lepas dong, karena bukan lembaga pembiayaan kan, Yes, betul. jual lepas. Nah terus customer nih nunggak atau gagal bayar gitu, itu jadi tanggung jawab showroom nggak? Banyak Om. Banyak ya? Banyak. Oke. Cicilannya pada macet itu. Angsuran pertama gitu kan. Iya Allah. Heeh. Atau aduh ada kendala nih gini bla 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 bla. Jadi berpengaruh dong sama showroom. Berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu ketika Marketing. angsuran itu masih prematur kan, Prematur, ya. prematur kan, itu pasti kita ya paling enggak kita bantu lah, Cari win-win solutionnya juga. bantu. Kalau Kita talangin dulu. ya Aduh, seperti itu. masa penyalangin Ada kan? dong. Harusnya kan udah jual lepas dong. Itu. Ada seperti itu. Aduh, itu ada sering Sebenarnya kita nggak ada, sebenarnya kita nggak ada intervensi. Nggak ada sih. Cuma kan kita mau lihat lagi kawan kita yang sedang membantu kita ini. yang survei Kredit marketing. marketing officer-nya Iya, kan, iya, membantu kita kan. Nah, terkadang ya kita support dia untuk menjaga apa namanya pekerjaan FID dia. ya kan. bahasanya itu ya, FID ya. FID, betul. FID itu ya. Ya. Enak mana jual cash atau kredit? Cash Om. Cuannya kan kecil dong. Tapi muter Om, nggak pusing gitu. Iya. Kalau untuk sekarang ini Om ya, Untuk sekarang kalau ini ya. ditanya jual cash atau kredit, memang tidak membohongi jual kredit itu lumayan, Iya. sangat-sangat Oke. Dari segi margin sih. ya dari margin. Tapi kalau kita mau pikir untuk perputaran cepat, kita lebih cash. Iya. Lebih enak no resiko ya. Iya Tapi dong. masa itu bukan jadi suatu perjanjian dengan pihak finance, dengan pihak showroom, kalau ada terlambat bayar atau gagal bayar, jadi tanggung jawab untuk ke showroom untuk nalangin kayak yang tadi cerita. Iya. Apa iya itu? Begitu? Enggak sih ya. Harusnya kan tidak seperti itu kan? Enggak ada sih kita. Nggak ada sih Om. Kita nggak ada yang Tapi nggak ada ya dari perjanjian segi seperti itu. Moral mungkin ya, Moral, moralnya. benar. Oke. Perjanjiannya mah nggak ada. Nggak ada. Karena ya tadi yang itu balik lagi kita menjaga FID. FID temen ini ya. Iya. Wah, oke, sip. kadang jadi nama baik showroom juga nih. Nama baik showroom itu juga. Ini tuh kalau macet Perform gini- ya, perform showroom ya. Iya, Buset. Gitu. Nah, nanti bentar lagi kita akan bahas masalah market share nih. Market share. Sebelum itu saya mau nanya nih. Di rata-rata sekarang kan banyak nih promo-promo yang DP ceper nih. Apakah Bang Muji sama Bang Ilham main itu juga nggak? Main sih Om. Tetap kita kalau nggak seperti itu ya persaingan bisnisnya susah Om. Kita di compare sama orang. Wah di tempat lain kok DP-nya bisa minum gini. Tapi kan biasanya kan Iya. orang yang main DP ceper ini kan Angsurannya. dia udah ketahuan Pasti. lah. Angsurannya jauh. Bukan angsuran jauh, tapi dia akan batuk-batuk lah atau bahkan sampai gagal bayar. Umumnya kan akan begitu. Banyak, betul. Ya Seperti kan? itu. Pasti banyak Benar, begitu. iya. Ya kan? Jadi kan berat nggak- juga kerja. Dia nggak akan, biasanya nggak akan serius untuk apa namanya menjalani angsuran. Iya, betul. Karena ngerasa kan ini kecil nih, gak apa-apa lah. Hitung-hitung Iya. nyewa aja gitu. DP 5 juta gitu kan, DP Biasanya kita ceper. di awal itu udah filteran ya, udah filter Om. Tapi bantu filter juga dong berarti. Oh iya dong, kita filter. Kita Kalau filter. kita mau main Oh, DP minim, ya kan DP ceper kan kita filter konsumen. Oke. Kita lihat kapasitasnya, kita lihat karakternya seperti apa ya kan. Setelah kita lihat itu mendukung, ya kita berani. Ini dia dorong dia untuk apa sampai approve di leasing tersebut gitu loh. Oke. Tapi kalau kita lihat ini kan sudah main DP minim kan, kalau kita Oke. lihat kapasitasnya nggak bagus, Iya. terus karakternya juga nggak bagus, Nggak kita input itu dong. kan namanya kan Iya. kita nyemburin kawan kita yang udah batong yang leasing ini Iya benar juga, benar. gitu loh. Si surveyornya itu loh, ya kan Ha-ha. kasihan kan. Betul. Gitu. Kalau market share mobil bekas gimana? Market share-nya gimana tuh? Ya, dibilang lagi rame, ya rame. Dibilang lagi sepi, ya enggak juga. Jalanin aja sih. Terus tadi tebak Lebih sih. bagus mana sih? Lebih bagus mana sih mobil baru sama mobil bekas sebetulnya? Mobil bekas Om. Mobil bekas sih. Market share-nya mobil Iya, bekas. iya. Mobil bekas. Oh ya? Ya karena kita jualan mobil bekas. Tapi dari survei ya, memang benar sih. Dari survei Gaikindo yang saya pribadi selalu perhatiin karena saya pebisnis di bidang itu, Iya. saya harus perhatian ke situ. Otomatis dari average-nya memang kalau mobil baru itu all brand 1 juta unit average. Tapi di tahun ini nggak tahu saya lagi terjun bebas kayaknya. Iya. Mencapai ke 1 juta ini berat banget kayaknya. Iya, betul. Dengan mobil baru. Nah, Sulit. pertanyaannya mobil bekas apakah turun juga atau lagi stagnan
stabil gitu maksudnya, naik gimana? Di bulan ini aja nih. Di bulan ini aja? Lagi down. Berarti tahun bulan kemarin Masih bagus. berarti masih masuk dong. Mobil bekas 1,4 juta loh Iya, tahun. betul. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Benar sih. Sebenarnya setelah pulih dari Covid itu udah mulai up lagi ya. bagus. Keren. Perkembangan mobil second tuh udah mulai jalan sebenarnya. Gitu, dan finance-nya juga udah normal kembali, pulih kan. Kembali, Gitu. betul. Kita kan sebenarnya kan kalau finance-nya nggak bisa support kita juga nggak bisa jalan. Iya. Jalan di tempat kita juga kayak kemarin gitu kan. Tapi finance-nya juga bangkit kembali, ya kitanya juga sama bisa jalan juga gitu loh. Waktu habis Covid itu kan kita cuma hanya jual cash aja Am ya. Iya. Cash. Karena kan nggak ada yang di cover Om pada saat itu. Kalau bahasa Iya, pedagang betul. sih trek-trekan aja. Trek-trekan sih. Trek ya. Gimana kalau mobil listrik? Nah, coba. Enak. Kita sih belum Mobil ya. listrik gimana? Pernah nggak ngambil mobil listrik? Atau kau pengen nggak jual mobil listrik? Belum sih. Saya sih belum. Kenapa kau belum? Padahal itu kan udah program pemerintah loh. Iya. Dapat subsidi dari pemerintah, ya kan? Mungkin dari segi maintenance kali orang kita tuh kayaknya belum siap Oke. gitu. Mungkin pom-pomnya ini belum Iya. ada kali ya. Heeh. Ya kemarin kan sempet rame juga tuh saat mudik gitu kan. Oke. Casnya sekian lama banget gitu kan orang nungguin. Ya nggak mungkin orang mau ke Semarang lah contohnya, dia sampai Cirebon udah habis nungguin 4 jam ngecas gitu kan. Ngecas. Cuma Pegel banget ya. Gitu. Sedangkan bayarnya ya kalau kita ngisi bensin kan 5 menit udah selesai jalan lagi. Oke. Gitu. Tapi kalau Sebenarnya sih selesai, hanya belum percaya diri aja Om. iya. Itu doang sih Heeh. alasannya. Bang Bojo belum percaya diri. Belum percaya diri aja sih. Kenapa belum percaya diri? Kenapa kok nggak percaya diri? Ya, Padahal karena- pasarnya kan besar. Betul sih, memang program pemerintah itu kan sekarang kan lebih ke ke mobil listrik ya. Ya, betul. Semua itu ya. Tapi kan mindset orang kita ini kan mobil yang betul-betul selama ini dia pakai itu kan mobil yang berbahan bakar ya kan, entah itu bensin, entah itu solar ya kan. Jadi kayak kita yang dagang ini mau jual itu laku nggak ya kalau gue jual ngeri mobil kayak juga gini ya. Ngeri marketnya sedap ada ya. nggak ya? Tanya banyak sih. Iya. Tapi kan dari perusahaan-perusahaan yang mobil listrik ini, mereka kan buyback. Kebanyakan akan ngasih buyback biasanya. Khususnya di baterai ya, di baterainya. Di baterai ya. Justru kita belum belajar sampai di situ Amnya. Berarti masih belum berani nggak? Belum berani sih. Belum ada. Jadi kita kalau ada yang jual kadang-kadang kenapa nih mobil dijual gitu. Iya, betul. Kalau Kayaknya hybrid, rusak apa gimana? kalau Kita hybrid, kan belum ngerti juga Om. Cara ngelihat mobil ini. oh belum tahu ilmunya ya. Dilihat. Khususnya baterainya kan, gimana cara ngetes? Apa kita lihat dari baterainya yang sudah berapa? Iya, low bed atau Terus di rumah ntar lagi ngecas, jepret lagi. kayak kita tahu jebret-jebret, selesai dah. Bener-bener juga. Jadi di rumah itu ngedukung gitu. Kedukung, bener. Iya sih, berarti sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya memang belum siap kali ya. Gitu ya. Semua itu harus didukung semua Om. Harus didukung, bener. Semua kan di rumahnya kan. Tapi gencar banget loh mobil-mobil listrik ini masuk nih. Iya, kayaknya Tapi sih saya yakin nih, semuanya bakal saya yakin beralih ya. mungkin 2 atau sampai 5 tahun kemudian pasti ada revolusi. Ya. Pasti itu, pasti ada. Ya lambat laun kalau memang itu pun terjadi ya kita pasti akan mengikuti ya. Iya dong, Pasti pasti. akan mengikuti dong program pemerintah dong, ya kan. Nggak mungkin. Kayaknya sekarang ini juga kalangan-kalangan tertentu aja sih Om, Iya. yang memiliki mobil listrik itu kan. Iya betul. Jadi kalangan pangsa tertentu. pasar untuk ya yang ke bawahnya kayaknya belum siap. Orang masih ada yang pakai seneng hijau gitu kan. Iya benar itu. Starlet, Wah, saya juga masih senang itu. Mobil begitu. Masyarakat kita kan masih brand ini ya Om, ya mungkin Om ya. Iya, Melihat betul. satu merek aja Betul, itu betul. aja yang dia suka mungkin kan. Ada merek ini, wah enggak takut gitu kan. Apalagi kita sodorin mobil-mobil seperti kayak yang listrik kan ya, padahal kan kita sudah mulai familiar juga Betul, sekarang ini sudah kan. mulai. Kitanya sendiri juga masih ilmunya belum nyampe juga ke situ Am, ya. Kayaknya orang lebih milih ke baru aja deh. Iya. Mungkin lebih garansinya lebih jelas. Betul. Kalau hybrid, Kalau hybrid kita mau lah ya. Iya, masih oke lah. lebih enak mana ngambil listrik apa mobil hybrid? Lebih aman hybrid kayaknya Masih ya. aman Hybrid. hybrid. Hybrid lebih aman. Karena kan ya. sudah lebih awal kan. Jalan Betul. masih normal aja. Tapi berarti masih mau dong ngambil hybrid. Masih Om. Masih Hybrid mau. masih kita. Wah menarik sekali nih.
Sohib Ada Mobil. Podcast kali ini memang membahas tentang dunia otomotif sedetail-detailnya ini. Jadi masyarakat Indonesia, sohib-sohib Ada Mobil yang ada di seluruh Indonesia bisa lihat podcast kita ini, jadi belajar bagaimana sih melihat kalau pengen beli mobil bekas. Yang tadi diberikan ilmu oleh Bang Mojo dan Bang Ilham. Thank you banget nih Bang Mojo. Saya Bang Ilham, keren banget nih ilmunya nih, Masya Allah. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, sohib-sohib Ada Mobil yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pelajarannya luar biasa. Amin. Oke. Thank you banget. Sebelum ke closing statement kita nih, boleh dong kasih masukan ke Ada Mobil. Iya, semoga menjadi solusi yang terbaik lah untuk masyarakat Indonesia. Amin, amin. Jadi beli mobilnya tuh gampang gitu kan. Nggak syariah banget, tapi apa ya? Nggak berat gitu ya. Iya. Kayaknya sekarang kan, wah lagi ramai tuh disita-sita segala macam gitu kan di jalan, tarik di jalan gitu kan. Ya itu aja sih Om. Sip, thank you Bang Ilham. Iya. Dari Bang Mojo nih. Ya, sudah saatnya memang masyarakat Indonesia tuh harus memilih leasing-leasing seperti ini, Om. Ada mobil. Gitu. Bukan leasing ya, bukan lembaga pembiayaan nih. Apa? Bukan leasing apa? Ya produk. Betul. Sorry ya, sudah saatnya masyarakat Indonesia itu memilih produk-produk seperti Ada Mobil seperti ini, Om. Betul. Gitu loh. Jangan apa namanya ya harus menemukan sesuatu yang baru lah. Dengan adanya Ada Mobil ini ya Bisa membantu. masyarakat Indonesia. Thank you masukannya, thank you doanya, terima kasih. Sama-sama. Mau hadir di sini, Sama-sama. berbagi ilmu, ya kan? Biar masyarakat Indonesia bisa melek nih tentang perkembangan dunia otomotif. Karena mobil bukan barang mewah lagi sekarang. Udah kebutuhan. Yes, betul. Oke, sekian dulu Ada Podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Bang ya.